More than just a kill mission. Now we can get Reyna. I'll do it. Okay, thanks, lunch lady. What about in the shitter? Di awal film, seorang agen rahasia bernama Vine sedang menyusup ke sebuah pesta para mafia. Misi yang ia jalankan dimonitori oleh Susan, seorang agen rahasia yang bertugas sebagai pemandu. Di suatu kesempatan, Vine berhasil menyusup ke ruang bawah tanah dan bertemu dengan target utama. Orang ini adalah bos mafia yang terlibat dalam proyek pembuatan sebuah bom berkekuatan nuklir. Namun saat diinterogasi terkait bom tersebut, Vine tiba-tiba bersin dan malah tanpa sengaja menembak mati bos mafia tersebut. Mendengar suara tembakan, anak buah si bos mafia mulai berdatangan untuk menghabisi Vine. Atas panduan dari Susan, pada akhirnya Vine berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Namun saat ingin keluar, Vine kembali diberondong tembakan dari puluhan anak buah si bos mafia. Untuk menyelamatkan diri, Vine terpaksa bersembunyi ke dalam sebuah bot. Menyadari nyawa agennya sedang terancam, dengan terpaksa Susan menggunakan alternatif terakhir, yaitu memakai rudal. Alhasil, Vine pun berhasil lolos dari kejaran mereka. Great work, Coop. Di malam harinya, Susan makan malam dengan Nancy, sahabat baiknya. Di sini Susan curhat kalau ia sudah lama menyukai Vine. Namun Susan merasa insecure dengan bentuk fisiknya. Menanggapi hal itu, Nancy pun berusaha menghibur Susan. Namun bukannya terhibur, Susan justru malah tambah galau. Three? Oh my God. What? I'm gonna go home. No, come on. Seminggu kemudian, Vine kembali melanjutkan misi mengenai keberadaan bom nuklir tersebut. Kali ini Vine mendatangi kediaman anak dari si bos mafia. Dia berhasil masuk ke dalam setelah melumpuhkan dua orang penjaga pintu. Namun karena terlalu lengah, Vine malah kecolongan. Tiba-tiba anak si bos mafia bernama Reyna muncul dari arah belakang dan langsung menghabisinya. Kemudian Reyna mendekat ke arah kamera dan berkata kalau ia sudah tahu siapa saja agen rahasia yang bertugas di lapangan. Fine. And Karen want to grow. No. Menyaksikan pria yang ia kagumi tewas di tempat tentu membuat Susan sangat terpukul. Dari rekaman monitor itu, Susan berhasil menemukan nomor telepon yang terdapat di rumah Reyna. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah nomor telepon Deluca yang diketahui merupakan seorang buronan teroris. Lalu Susan melaporkan hal itu kepada si ketua CIA bernama Lena. Kemudian Lena melakukan pertemuan dengan para agen rahasianya. Lalu kita diperkenalkan dengan Rick Bot, seorang agen rahasia yang sangat songong alias belagu. Di sini pihak CIA dibuat kelimpungan terkait semua identitas agen rahasia yang telah bocor ke pihak musuh, yaitu Reyna. Mendengar hal itu, Susan pun menawarkan diri untuk turun lapangan dalam menjalankan misi ini. Mengingat dirinya adalah seorang agen rahasia, namun selalu ditugaskan di belakang layar. Lagi pula Susan ingin balas dendam atas kematian Vine. This is more than just a kill mission. Now we can get Reyna. I'll do it. Okay, thanks, lunch lady. Mendengar hal itu, Rick malah mengolok-olok Susan. Dengan berkata dari penampilannya, Susan lebih cocok jadi seorang asisten rumah tangga. Namun si ketua mafia justru berpikir sebaliknya. Ia beranggapan Susan adalah pilihan yang tepat dalam menjalankan misi ini. Karena pihak musuh tidak akan curiga kalau Susan adalah seorang agen rahasia. Namun hal itu jelas ditentang keras oleh Rick. Look it up to protect this vow. I'll remember work. You might... Agent. Before. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa.
sebab semua keputusan ada di tangan ketua CIA. Am I going? You're going. Singkat cerita, Susan pun akhirnya ditugaskan. Misi dimulai dari Paris. Namun Susan sedikit kesal karena selama di Paris, ia akan menetap di kamar motel yang sangat kumuh. Sangat jauh berbeda dengan agen pria lainnya yang selalu mendapat fasilitas mewah selama misi berlangsung. Dalam misi ini, Susan akan dimonitori oleh Nancy, teman baiknya. Saat masuk ke dalam kamar motelnya, Susan dikejutkan dengan kemunculan Rick. Stuart had a breakdown. Try and get some sleep, okay? And we'll get started first thing. What are you doing in my room? What, how did Ternyata Rick masih kesal atas terpilihnya Susan dalam misi ini. Rick menganggap ia jauh lebih baik dari Susan dalam segala hal. I was on fire? Jesus, you're intense. You're gonna ruin this one. Oh, you're going to. Keesokan harinya Susan langsung mendatangi sebuah tempat. Terakhir kali Deluca terlihat di sana. Namun ternyata tempat itu telah hangus terbakar. Lalu Susan singgah di sebuah restoran terdekat untuk memantau kawasan tersebut. Namun ternyata sudah ada Rick yang menunggu di sana. Dan ia kembali mengolok-olok Susan. Sepertinya Rick ingin mendahului Susan dalam menyelesaikan misi ini. Untuk membuktikan kepada atasannya bahwa ia adalah agen rahasia terbaik. I'm having a hard No time. one's permission to save the country, understand? Unless you got that. Rick lantas pindah ke meja lain. Namun tiba-tiba seorang pria tak dikenal menukar tas milik Rick secara diam-diam dan dibantu oleh seorang wanita misterius. Namun hal itu diketahui oleh Susan dan ia berusaha memberitahu Rick. Namun Rick tak mendengarnya dan ia malah berbaur di tengah kerumunan pertunjukan musik sehingga membuat Susan kehilangan jejaknya. Susan lantas naik ke atas panggung dan langsung merebut mic milik si penyanyi. Lalu ia berteriak kepada Rick perihal tasnya yang ditukar oleh seseorang. Mendengar itu, Rick pun segera mengeceknya. Dan ternyata di tas itu terdapat sebuah bom. Dengan sigap Rick melempar tas itu ke dalam sungai. Di tengah itu, Susan melihat pria tadi tengah memotretnya. Saat itu juga Susan mengejar pria tersebut, hingga membawa keduanya terjebak di sebuah teras gedung kosong. Namun tanpa disangka Susan mampu menghajar pria itu sampai akhirnya ia tewas di tempat. Tiga hari kemudian Susan ditugaskan terbang ke Italia untuk memburu Raina, si bos mafia yang telah membunuh Fine. Lalu di malam harinya Susan datang ke pesta yang diadakan oleh Raina. Namun Susan hampir saja gagal masuk ke dalam sebab ia tak memiliki kartu undangan. Beruntung ada Rick di sana dan berkata kalau Susan datang dengannya. Oh, that's gonna do. You're completely compromising me. The buffet. I'm from the men. What are you gonna do? Walaupun sudah ditolong, Susan tetap kesal dengan Rick karena lagi-lagi Rick selangkah lebih maju darinya dan berpotensi mengacaukan misi yang tengah ia jalankan. Di pesta itu, Susan tanpa sengaja melihat seorang pelayan memasukkan racun ke dalam sebuah gelas minum. Dan ternyata minuman itu akan diberikan kepada Raina. Susan yang tidak ingin Raina tewas sebelum memberitahu keberadaan bom nuklir tersebut, pada akhirnya ia menghampiri Raina dan mengatakan kalau minumannya telah dicampur dengan racun. Mendengar hal itu, Raina pun segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap si pelayan tersebut. Setelah si pelayan berhasil ditangkap, Raina lantas mengajak Susan untuk menemuinya sambil membawa gelas minuman tersebut. Lalu Raina memaksa si pelayan untuk meminumnya. Alhasil si pelayan tewas saat itu juga. Sampai-sampai membuat Susan pingsan menyaksikan kejadian itu. How long was I out? Who am I talking to? Or shoot him in the head. Sebagai bentuk terima kasih, Raina lantas mengajak Susan ikut dengannya ke Budapest. Karena ia ada urusan sebentar di sana. Jika urusannya sudah selesai, Raina berjanji akan membawa Susan jalan-jalan di negara tersebut. Susan yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, tanpa berpikir dua kali langsung menerima ajakan Raina. Tak lama setelah itu mereka berdua terbang menggunakan pesawat pribadi milik Raina. Namun secara diam-diam Raina memasukkan obat bius ke dalam minuman Susan.
Setelah Susan tak sadarkan diri, Raina langsung mengecek tas miliknya. Namun yang ia temukan hanya alat makeup dan minyak angin. Sekarang Raina baru benar-benar percaya kalau Susan hanyalah turis biasa dan bukannya mata-mata. Tanpa disangka pelayan Raina lah yang berkhianat. Ia langsung menembak si pengawal serta pilot Raina. Namun dengan sigap Susan berhasil melumpuhkan orang itu. Kemudian Susan mengambil alih pesawat tersebut. Melihat skill Susan dalam bertarung serta kemampuannya dalam menerbangkan pesawat tersebut, tentu membuat Raina curiga kalau Susan adalah seorang agen rahasia. Tetapi di sini Susan berdalih kalau ia adalah kaki tangan yang diutus oleh ayah Raina untuk menjaga keselamatannya. Beruntung Raina percaya dengan semua ucapan Susan. Sesampainya di Budapest, Susan langsung bertanya, ada urusan apa Raina terbang ke Budapest? Raina pun menjawab kalau besok ia akan melakukan transaksi dengan Deluca. Mendengar hal itu, Susan pun izin pergi sebentar dengan alasan cari makan. Ternyata ia ingin menghubungi Nancy rekannya. Namun tiba-tiba ia malah berpapasan dengan Nancy. Ternyata CIA telah mengirim Nancy untuk mencari tahu tentang keadaan Susan yang sudah lama tidak dapat dihubungi. Sialnya mereka berdua dipergoki oleh Raina dan bodyguardnya. Di sini Susan berdalih kalau Nancy adalah partnernya dalam melindungi Raina. Lalu tiba-tiba mereka diberondong tembakan dari dalam sebuah mobil hitam. Beruntung Susan berhasil mengamankan Raina dan ia segera mengejar mobil tersebut. Namun Susan malah terjatuh karena motor yang ia naiki terlalu berat. Kemudian ia mengganti motornya dan lanjut mengejar. Kali ini Susan memilih jalan pintas. Namun inilah yang terjadi. Setelah bersusah payah, akhirnya Susan berhasil melumpuhkan mobil tersebut. Namun tanpa disangka yang dia kejar ternyata agen rahasia CIA yang berkhianat. Namun saat Susan ingin dihabisi, tiba-tiba ia ditolong oleh seorang sniper misterius. Di malam harinya Raina mengajak Susan ke sebuah klub malam. Karena di sana Raina akan bertemu dengan seseorang yang berniat membeli bom nuklir tersebut. Ternyata orang yang akan ditemui oleh Raina adalah wanita yang membantu menukar tas Rick dengan tas berisi bom saat di restoran di Paris. Di tengah pesta, Susan melihat Rick yang sedang menyamar dan mereka berdua kembali adu bacot. Namun di tengah itu wanita yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai. Ia bernama Sarah. Beruntung Susan lebih dulu menangkap Sarah dengan todongan pistol. Rick yang tidak terima didahului oleh Susan berusaha untuk menangkap Sarah, sehingga membuat keadaan menjadi semakin kacau. Kesempatan itu digunakan oleh Sarah untuk kabur, dan Susan pun mengejarnya, hingga mereka berdua sama-sama terjebak di dapur, dan terjadilah baku hantam antara Susan dan Sarah. Namun di tengah baku hantam tiba-tiba seseorang membunuh Sarah. Ternyata orang itu adalah Fine yang ternyata masih hidup. Dan yang paling mengejutkan ternyata Raina dan Fine adalah sepasang kekasih. Saat tersadar, Susan sudah berada di sebuah gudang dalam keadaan terikat. Raina berkata ia hampir saja tertipu oleh Susan yang ternyata adalah agen rahasia CIA. Beruntung ada Fine yang memberitahunya tepat waktu. Setelah itu Raina dikurung di sebuah ruangan bersamaan dengan seorang agen yang sudah lebih dulu tertangkap. Tak lama kemudian Fine masuk dan menceritakan semuanya kepada Raina. Fine berkata kalau dari awal ia sengaja mendekati Raina untuk memudahkan misinya dalam melacak keberadaan bom nuklir tersebut. Dan ternyata Fine lah sniper yang menolong Susan tadi siang. Dengan kata lain, Fine tidak ingin Susan mengacaukan misi yang sudah dia susun dengan rapi. Kemudian Fine melepaskan Susan. Singkat cerita, keesokan harinya, adegan film berpindah memperlihatkan Raina akan melakukan transaksi dengan Deluca. Namun di sini Deluca berkata kalau ia akan membeli bom nuklir itu asalkan Raina mau membunuh Fine, karena ia tahu Fine adalah agen CIA.
Namun Raina menolak, karena ia sangat yakin Fine ada di pihaknya. Namun Deluca tetap akan membunuh Fine. Now I'm calling off the... you're a bit outnumbered. Slow it down for you? Okay. Lalu tiba-tiba Susan muncul sambil menodongkan pistolnya. Susan berusaha meyakinkan Deluca kalau ia bersedia membangun dari CIA dan menuruti semua perintahnya, asalkan Deluca tak membunuh Fine, pria yang sangat ia cintai. Namun Deluca tidak peduli dengan kehadiran Fine dan Susan, sebab pembeli sebenarnya akan segera datang. Ternyata Deluca hanyalah seorang calo yang diutus oleh calon pembeli tersebut. Singkat cerita, calon pembeli yang sebenarnya tiba sambil membawa berlian senilai 100 juta euro. Setelah mengecek keaslian berlian itu, Deluca lantas menyuruh Raina mengambil bom nuklir tersebut. Ternyata selama ini Raina menyimpan bom nuklir itu di dalam bagasi mobilnya. Lalu tiba-tiba Deluca membantai si calon pembeli beserta semua anak buahnya. Setelah itu ia menyuruh anak buahnya untuk membawa berlian dan juga bom nuklir tersebut ke dalam helikopternya. Saat Deluca ingin membunuh Raina, Rick pun muncul. Ia sengaja menunggu momen yang tepat untuk muncul layaknya seorang pahlawan. Namun jaket Rick malah tersangkut dan membuatnya terjatuh hingga pingsan. Lalu terjadilah baku tembak antara kelompok Deluca melawan Fine dan Susan. Pada suatu kesempatan, Deluca berusaha kabur menuju ke helikopternya. Namun Susan mengejar dan berhasil membunuh dua pengawal Deluca. Rick yang melihat itu berusaha membantu, hingga dia dan Susan menggelantung di bawah helikopter Deluca. Sialnya tangan Rick tak kuat menopang berat badannya, hingga akhirnya ia terjatuh ke danau. Sedangkan Susan berhasil naik dan langsung menjatuhkan uang dan berlian tersebut. Kesal akan hal itu, Deluca berniat ingin menghabisi Susan. Beruntung Nancy datang tepat waktu menolongnya. Pada akhirnya Deluca tewas dan Raina berhasil diringkus. Fine memuji keberanian Susan. Begitu juga dengan ketua CIA yang tidak menyangka agen rahasia yang selama ini diremehkan mampu menyelesaikan sebuah misi yang sangat sulit. Karena hal itu, Susan kembali akan mendapatkan misi yang jauh lebih besar. Early wanker. God, beginner's luck though. So I'm on my own first. Sementara Rick dengan sombongnya berkata, misi ini tak akan berhasil tanpa campur tangannya, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.